Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmanto dari kelompok 19 akan mempresentasikan sedikit pengetahuan yang didapat setelah menempuh mata kuliah Praktikum Sistem Produksi tahun 2022. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 19. Yang pertama, saya sendiri Kusmanto dengan NPM 2010631140071. Yang kedua yaitu Faris Raihan dengan NPM 2010631140059. Yang ketiga yaitu Vidi Febrian dengan NPM 2010631140138. Yang keempat yaitu ada Freddy Kurnia dengan NPM 2010631140139. Yang terakhir yaitu ada Ujang Bagus dengan NPM 2010631140153. Materi pertama yang akan dibahas yaitu Rocket Capacity Planning, di mana definisi Rocket Capacity Planning yaitu sebuah proses konversi dari rencana produksi atau MPS ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan sumber-sumber daya kritis. Tujuan dari Rocket Capacity Planning yaitu untuk menentukan apakah sumber daya yang direncanakan cukup untuk melaksanakan MPS serta menilai apakah MPS dapat dicapai. Sumber daya kritis tersebut yaitu 1. Tenaga kerja, 2. Kapasitas gudang, 3. Mesin, 4. Kapabilitas pemasok material, 5. Peralatan, dan 6. Sumber daya keuangan. Nah, selanjutnya hasil-hasil dari RCCP ditampilkan dalam suatu diagram yang dikenal sebagai load profile. Nah, load profile merupakan metode yang umum dipergunakan untuk menggambarkan kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedia. Nah, ada 4 langkah yang diperlukan untuk melaksanakan RCCP, yaitu 1. Memperoleh informasi tentang rencana produksi dari MPS. Nah, yang kedua yaitu memperoleh informasi tentang struktur produk produksi dan waktu tunggunya. Yang ketiga yaitu menentukan Bill of Resource. Nah, yang terakhir yaitu menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat laporan RCCP perhitungan kebutuhan sumber daya spesifik. Nah, teknik-teknik penerapan dalam RCCP yaitu pertama, Capacity Planning Using Overall Factor atau CPOF. Yang kedua yaitu Bill of Labor atau BOLA. Yang ketiga yaitu Resource Profile. Berikutnya yaitu perhitungan RCCP. 1. Urutkan routing operasi pada sebuah produk. Kemudian kelompokkan proses tersebut ke dalam beberapa work center atau stasiun kerja. Seperti yang terlihat pada tabel di sebelah kiri yaitu tabel before sorting atau tabel sebelum pengelompokan, yang dimana pada kolom pertama berisi deskripsi atau nama-nama item yang akan diproses. Pada kolom kedua berisi operasi yang jumlahnya ada 18 operasi dan 1 inspeksi. Pada kolom ketiga berisi runtime atau waktu proses dalam satuan detik. Kolom ini berisi lamanya waktu proses pada kolom operasi. Pada kolom keempat berisi total waktu produksi. Pada kolom ini isinya sama seperti kolom runtime atau waktu proses, karena RCCP pada tabel ini belum dikelompokkan. Nah, pada tabel di sebelah kanan isinya sama seperti tabel sebelah kiri. Perbedaannya yaitu pada kolom tabel total dan tambahan kolom baru yaitu kolom work center atau stasiun kerja. Berikutnya yaitu menghitung kapasitas tersedia atau Bill of Resource. Perhatikan pada gambar. Pada gambar terdapat 6 work center yang dimana setiap work center memiliki waktu proses yang berbeda. Waktu proses ini didapat setelah mengelompokkan 18 operasi dan 1 inspeksi menjadi 6 work center atau stasiun kerja. Lalu menghitung total waktu operasi setiap work centernya. Nah, pada tabel di sebelah kanan itu berisi kapasitas tersedia yang dibagi menjadi beberapa kolom, yaitu kolom work center, efisiensi, availabilitas, dan kapasitas yang tersedia. Adapun pengertian dari kolom-kolom tersebut akan dibahas pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Definisi dari kapasitas produksi itu sendiri yaitu kapasitas dari suatu sistem yang ada untuk memproduksi suatu jumlah keluaran
dalam waktu tertentu. Cara menghitung kapasitas tersedia yaitu dengan cara mengkalikan MPS dengan waktu proses atau waktu baku dalam satuan waktu jam. Berikutnya yaitu pengertian efisiensi dan availabilitas. Efisiensi yaitu ukuran performansi aktual dari pusat kerja relatif terhadap standar yang diterapkan. Dan availabilitas yaitu ketersediaan suatu sistem untuk melaksanakan kegiatan produksi. Pembahasan terakhir yaitu bola atau bill of labor dalam bentuk grafik. Definisi bill of labor yaitu suatu daftar yang berisi jumlah pekerja beserta waktu bakunya untuk menghasilkan suatu barang. Bola bukan merupakan routing, melainkan suatu alat untuk memperkirakan kebutuhan pada bill of labor agar dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas. Pada metode ini dibutuhkan input MPS dan waktu standar dari tiap sumber yang dinyatakan dalam bentuk bill of labor, di mana waktu standar adalah waktu yang dibutuhkan rata-rata pekerja untuk memproduksi satu unit pada kondisi normal atau sudah mempertimbangkan allowance. Langkah-langkah membuat bill of labor atau bola. 1. Membuat informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Pada tabel ini berisi runtime dan setup time dalam satuan waktu detik dan menit. Yang kedua yaitu memperoleh informasi rencana produksi yang telah disusun dalam MPS. Tabel ini didapat melalui perhitungan dengan menggunakan metode peramalan. Yang ketiga yaitu menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat grafik RCCP. Nah, berikut itu contoh tabel kebutuhan sumber daya spesifiknya. Nah, yang terakhir yaitu membuat grafik RCCP. Pada grafik ini, yang berwarna abu-abu yaitu kapasitas tersedia, sedangkan yang berwarna hitam yaitu kapasitas yang dibutuhkan. Sekian dari kelompok kami, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.